Bapa di surga, kami mohon perlindungan Roh Kudus-Mu untuk kami membaca Alkitab di siang hari ini. Dalam ibadah singkat kami pribadi siang hari ini, Tuhan tuntun langkah kami dengan firman-Mu setiap hari, karena kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dan memberitakan Injil ke seluruh dunia ini hingga tiba kesudahan. Maranatha. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk selalu berjalan di dalam terang-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan perikop yang berbeda. Pasal 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-40 dengan perikop lawan-lawan Salomo yang berbunyi demikian. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki Edom. 6 bulan lamanya, Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran. Lalu mereka sampai ke Mesir, kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya. Dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun, di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, Tapi kurang apakah engkau pada telinga, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negeri? Jawabnya, Aku tidak kekurangan apapun. Namun demikian, biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud, ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya dengan 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepada 10. Tetapi satu suku akan tetap padanya, oleh karena hamba-Ku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu, dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Ammon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dengan melakukan di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan seperti Daud. Bukan dari tangan akan kuangkat seorang kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidup. Oleh karena hamba yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan. Tetapi dari tangan aku akan menyambut kerajaan itu dan akan memindahkan kepada yakni 10, dan kepada anak akan memberikan satu supaya hamba selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, supaya nama
supaya engkau memerintah atas segala yang terjadi hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan dan hidup jalan yang kutunjuk dan melakukan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan mengandalkan Daud, tetapi bukan selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Kemudian 1 Raja-Raja 11 ayat 41 hingga dengan 43 dan perikop Salomo mati terdapat juga di 2 Tawaris 9 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan juga merenungkannya. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami selamanya dengan firman Tuhan. Agar setiap apa yang kami baca dapat kami belajar dan juga mengambil hikmat daripada firman-Mu, untuk terus kami kuat di dalam Engkau, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak berjalan dan bengkok kepada penyembahan-penyembahan berhala ilah-ilah lain selain Engkau, Tuhan Elohim Israel yang hidup, yang benar-benar berkuasa menolong dan mengasihi kami. Bahkan kami mengenal Engkau yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman yang hidup, yang berkuasa atas kami, orang-orang yang telah mengenal Engkau secara pribadi. Kuasai kami terus ya Bapa dengan firman-Mu, agar tidak berlalu gitu saja, melainkan hidup di dalam kami, karena kami akan terus menjadi penginjil-penginjil hingga sampai Maranatha ke seluruh bumi ini. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetaplah teguh dan kuat di dalam iman-Mu. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. God bless you all.